Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah penganggaran dengan judul Penyusunan Anggaran Utang dan Modal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Saukaljana dengan NIM Q1C0202130, Prodi Akuntansi, ruang 011. Di sini pertama saya akan membahas definisi anggaran utang dan modal. Anggaran utang adalah atau payable budget adalah anggaran yang direncanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah utang beserta perubahannya dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang kebalikan dari piutang. Utang adalah kewajiban debitor atau peminjam untuk melaksanakan suatu kepada kreditor atau pemberi pinjaman selama jangka waktu tertentu. Anggaran modal adalah proses usaha yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi proyek-proyek besar atau investasi. Pembangunan investasi baru atau investasi luar kemungkinan membutuhkan anggaran modal sebelum disetujui atau ditolak. Selanjutnya ada kegunaan anggaran utang dan modal. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat manajemen untuk koordinasi kerja. Dan yang ketiga, sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Adapun tujuan dari anggaran modal diantaranya adalah yang pertama, anggaran modal dimaksud menjadi landasan yudiris formal guna memilih investasi dana yang tepat. Yang kedua, anggaran modal dimaksudkan menjadi dasar bagi manajemen atau perusahaan dalam mengambil keputusan terkait investasi jangka panjang. Dan yang ketiga, memudahkan manajemen atau perusahaan untuk melakukan pengawasan karena dibatasinya jumlah dana yang dicairkan dan digunakan sebagai modal. Selanjutnya, manfaat dari anggaran modal yang pertama, dapat menentukan pertumbuhan perusahaan di masa mendatang. Yang kedua, dapat mengeluarkan kas dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan pertumbuhan bisnis perusahaan. Yang keempat, dapat meningkatkan penjualan dan penurunan beban operasional melalui pemilihan aktiva yang tetap dan tepat. Selanjutnya ada perusahaan dapat melakukan pembaruan. Dan terakhir ada menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis utang yang pertama ada dibagi menjadi dua, yaitu jenis utang jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jenis utang jangka pendek ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada utang usaha, utang pajak, dan dividen. Utang usaha merupakan saldo yang terutang kepada pihak lain atas barang perlengkapan atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka. Sedangkan utang pajak adalah barang atau jasa yang kita beli, seperti kita akan makan di rumah, menginap di hotel, atau kita membeli barang tertentu. Misalnya mobil. Pajak ini disebut pajak pertambahan nilai atau PPN, atau pajak penjualan. Tarif pajak ditetapkan atas dasar persentase tertentu dari harga jual. Yang ketiga ada utang dividen, yaitu dividen yang dapat dibayar sebagai mana diumumkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan, tapi pada akhir periode belum dibayar dan dicatat sebagai hutang dividen. Untuk utang jangka panjang ada utang obligasi, yang kedua ada wesel bayar jangka panjang, dan yang ketiga wesel bayar hipotek. Selanjutnya ada langkah-langkah anggaran modal langkah-langkah menyusun anggaran modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan pedoman anggaran modal. Yang kedua, menyiapkan anggaran modal. Yang ketiga, menentukan anggaran modal. Yang keempat, melaksanakan anggaran modal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga materi ini dapat sama-sama kita pahami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.